Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soli-soliha kelas 4 BMI Muhammadiyah Terpadu Harapan Kota Magelang. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama Bu Hesti. Hari ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu tokoh dalam teks cerita. Nah, nanti kita akan mengetahui cerita-cerita apa saja, jenis-jenisnya, unsur-unsurnya, kemudian tokohnya apa saja dalam sebuah cerita itu. Nah, tentunya materi ini salah satu materi dalam tema 8 subtema 1 dan 2 muatan bahasa Indonesia. Nah, anak-anakku, sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini diberikan kelancaran dan anak-anak dimudahkan untuk memahami materi yang akan kita pelajari. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga setelah berdoa ini semua kegiatan anak-anak hari ini diberikan kelancaran oleh Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, mari kita lanjut ke materi hari ini. Tokoh dalam teks cerita. Nah, sebelumnya anak-anak tahu atau pernah mendengar tentang cerita fiksi? Siapa yang tahu atau pernah mendengar atau bahkan mungkin pernah membaca cerita fiksi? Nah, kalau lupa, mari kita ingat bersama-sama. Dan yang belum tahu, disimak baik-baik ya, supaya pemahamannya bertambah. Nah, anak-anak, cerita fiksi adalah cerita yang sengaja dikarang. Jadi cerita fiksi itu adalah cerita buatan yang memang sengaja dibuat oleh si penulis atau pengarangnya. Nah, kemudian contoh dari cerita fiksi ini seperti novel, cerpen, dan cerita rakyat. Nah, dari novel, cerpen, ataupun cerita rakyat, ada tidak yang pernah membaca salah satunya? Tentu ada ya. Nah, kita sekarang akan pelajari tentang cerita fiksi. Nah, dalam cerita fiksi itu ada unsur yang membangun cerita tersebut. Nah, unsur sendiri dari cerita fiksi itu ada dua. Ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik ini adalah unsur intrinsik ini adalah unsur yang membangun cerita fiksi. Nah, unsur intrinsik ini adalah pembangun cerita dari dalam, jadi susunan dari sebuah cerita tersebut. Sedangkan untuk unsur ekstrinsik ini adalah pengaruh dari luar yang turut mempengaruhi terciptanya karya sastra. Nah, contoh dari unsur intrinsik ini ada 7. Ada tema, amanat, tokoh, alur, latar, bahasa, dan sudut pandang. Jadi memang yang ada dalam cerita tersebut. Kemudian kalau unsur dari ekstrim sendiri itu ada keyakinan, kemudian pandangan hidup suatu bangsa, dan psikologi. Nah, ini lebih kepada penulisnya. Nah, kemudian setelah itu kita akan membahas tentang ciri dari sebuah cerita fiksi. Ciri yang pertama yaitu merupakan cerita rekaan atau cerita yang diolah oleh pengarang. Jadi namanya cerita fiksi itu adalah sebuah karangan yang memang sengaja dibuat. Kemudian yang kedua, bertujuan untuk menghibur dengan menceritakan suatu peristiwa. Yang ketiga, disajikan dalam alur cerita. Kemudian ciri yang keempat, menggunakan bahasa yang komunikatif. Ciri yang kelima, menggunakan bahasa yang tidak baku. Kemudian sifat katanya bersifat konotatif atau makna yang ditambahkan. Nah, yang ketujuh, ciri dari cerita fiksi ini adalah ditulis berdasarkan imajinasi atau hayalan. Jadi tidak nyata, imajinasi atau hayalan. Nah, anak-anakku, kemudian kita akan melanjutkan pada jenis dari cerita fiksi. Nah, ada beberapa jenis dari cerita fiksi. Yang pertama adalah cerita rakyat, kemudian cerpen, dan novel. Nah, untuk cerita rakyat sendiri ini memiliki beberapa jenis lagi. Yang pertama adalah cerita jenaka. Cerita jenaka merupakan cerita pendek yang berisi tentang kecerdikan seseorang yang menimbulkan senyum atau tawa bagi pembaca dan pendengarnya.
Nah, contohnya cerita dari Abu Nawas. Nah, itu contoh adalah cerita jenaka. Kemudian yang kedua adalah mait atau mite. Ini berhubungan dengan sebuah kepercayaan pada suatu benda, peristiwa gaib, alam gaib, atau yang memang dipercaya memiliki kekuatan gaib seperti dewa, peri, dan Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah fabel. Nah, fabel ini adalah tokoh binatang, maksudnya adalah cerita dengan tokoh-tokoh yang diperankan oleh binatang seperti kancil, burung bangau, dan lain sebagainya. Kemudian adalah legenda. Nah, legenda ini merupakan sebuah cerita lama yang mengisahkan tentang riwayat terjadinya suatu wilayah atau suatu tempat, kejadian alam, serta asal-usul suatu benda atau kejadian di suatu tempat atau di suatu daerah. Kemudian yang terakhir adalah sage atau sejarah. Nah, jadi cerita fiksi jenis sage ini merupakan cerita lama yang mengandung unsur sejarah seperti kepahlawanan, misal cerita Lutung Kasarung. Nah, kalau anak-anak belum pernah membaca yang sage nanti bisa dicek ya. Kemudian untuk cerpen ini merupakan cerita fiksi yang memaparkan kisah atau cerita tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek ya, makanya kenapa namanya cerpen atau cerita pendek. Kemudian novel ini juga cerita fiksi yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang yang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak setiap tokoh. Nah, contohnya cerita Laskar Pelangi. Anak-anak pasti tahu ya, entah ceritanya atau filmnya mungkin pernah nonton. Nah, salah satu cerita fiksi dalam bentuk novel itu adalah Laskar Pelangi. Nah, kemudian anak-anakku, tokoh dalam cerita fiksi ini dibagi menjadi dua, yaitu ada tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Pasti anak-anak sudah tidak asing ya. Contoh antagonis ini merupakan tokoh yang memiliki sifat serta karakter yang buruk atau jahat. Sedangkan untuk tokoh protagonis itu sendiri merupakan tokoh yang memiliki sifat baik, sering muncul dan menjadi idola. Nah, kemudian selanjutnya silakan anak-anak bacalah teks di bawah ini, kemudian jawablah pertanyaannya. Nah, ini teks ini akan kita baca bersama-sama, kemudian pertanyaannya bisa anak-anak jawab. Jika sudah dijawab, bisa langsung difoto dan dikirimkan ke guru ya. Prabu Topo Agung menunjuk Purbasari, putri bungsunya, sebagai pengganti. Aku sudah terlalu tua, saatnya aku turun tahta. Kamu pantas menggantikan aku karena kamu memiliki sikap yang bijak dan tanggung jawab, kata Prabu Topo. Purbasari memiliki kakak yang bernama Purbararang. Ia tidak setuju adiknya diangkat menggantikan ayahnya. Aku putri sulung, seharusnya ayahanda memilih aku sebagai penggantinya, gerutu Purbararang kepada tunangannya yang bernama Indrajaya. Kemarahannya yang sudah membuatnya ingin mencelakakan adiknya. Ia menemui seorang nenek sihir untuk memantrai Purbasari. Nenek sihir itu memantrai Purbasari sehingga saat itu juga tiba-tiba kulit Purbasari menjadi bertotol-totol hitam. Nah, dari teks yang tadi sudah kita baca, sekarang jawablah pertanyaannya. Yang pertama, siapakah tokoh antagonis dan protagonis pada cerita di samping, dan sebutkan alasannya kenapa kamu memiliki jawaban bahwa dia adalah tokoh antagonis ataupun protagonis. Kemudian yang kedua adalah apa pesan moral yang kalian bisa ambil dari cerita di samping. Nah, kalau sudah bisa difoto dan dikirimkan ke Bu Esti ya. Bu Esti tunggu maksimal hari ini sampai pukul 21.00. Terima kasih atas perhatiannya. Bu Esti tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.